Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada bersama dengan saya di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita secara live streaming. Kiranya Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai rally Natal kita yang pertama di tahun 2020 ini. Satu tema yang akan kita renungkan, Natal tidak dinantikan. Dan subtema yang akan kita bahas adalah tidak dianggap, namun menyelamatkan. Untuk itu mari kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang pertama. Saya membawa kita untuk melihat Injil Matius pasal yang pertama. Kita melihat dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, lalu melompat ke pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, tetapi juga yang menyimpan firman itu. Yang menghidupi firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika krisis melanda dunia, baik krisis berupa krisis ekonomi, maka dunia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang pakar dalam dunia ekonomi, para ekonom untuk berkumpul, untuk merumuskan, untuk diminta pendapat keterangan mereka. Seperti apa, solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi perekonomian. Ketika dunia dilanda oleh penyakit, maka dunia mengumpulkan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Untuk apa? Untuk menyelidiki. Kenapa ada wabah ini? Bukan hanya untuk menyelidiki, tetapi juga mereka dipanggil, dikumpulkan untuk apa? Untuk mencari tahu obat apa yang tepat untuk wabah penyakit ini. Ketika dunia pendidikan mengalami degradasi, maka negara atau dunia mengumpulkan, mencari orang-orang yang pintar, para akademisi, untuk merumuskan seperti apa dan bagaimana. Dunia pendidikan seperti apa dan bagaimana solusi supaya pendidikan terus maju dan terus berkembang.
mencari orang yang pakar. Sehingga mereka sebagai orang yang dianggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika orang yang sebetulnya tidak memiliki kapasitas apa-apa lalu dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Waduh, ini sesuatu yang sebetulnya ya bagi kehidupan kita manusia barangkali lumrah dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal seorang bernama Beethoven, seorang penyair penulis lagu yang sangat terkenal dan bahkan sangat mendunia. Mungkin saudara bahkan tahu bagaimana sih sejarah kehidupannya. Ketika dia sekolah, dia pernah tidak dianggap oleh seorang gurunya. Kenapa? Beethoven, engkau seorang siswa yang tidak tahu apa-apa. Karena perkalian dan penjumlahan saja engkau tidak tahu. Bagaimana engkau bisa menjadi seorang yang mendunia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya guru yang mempermalukan Beethoven pada waktu itu masih hidup, maka dia akan malu melihat karya Beethoven yang sangat luar biasa. Tidak dianggap, tetapi mendunia. Banyak tokoh-tokoh lain yang sebetulnya tidak dianggap, tetapi mereka justru mengubah kehidupan dunia. Thomas Alva Edison tentu kita tahu semua, bukan? Orang seperti Albert Einstein, mereka adalah orang-orang yang pernah dihina, tidak dianggap oleh gurunya. Sampai orang tua ibu terkasih dari Albert Einstein terus menghajarnya. Sehingga menjadi seorang anak yang cerdas, yang luar biasa. Dan karyanya juga mendunia. Barangkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, udah begitu mengasihi, berkarya sungguh luar biasa, menjadi suami yang hebat. Tapi terkadang tak dianggap oleh istri. Bagaimana sih perasaan? Ketika sudah menjadi istri yang sudah bertanggung jawab, mencintai dengan sepenuh hati, menjaga, memelihara anak dalam keluarga. Tapi tak dianggap oleh suami. Hal-hal demikian banyak kita temukan dalam kehidupan hari-hari. Ketika orang tua sudah berjerih payah, berjerih lelah untuk membesarkan anak, mendidik mereka, membiayai kehidupan mereka. Tapi tak jarang anak tidak menganggap orang tua sebagai orang tua yang harus diperlakukan dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada Minggu Kudus hari ini menggambarkan bagaimana Allah yang turun ke dalam dunia yang tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Pertama dari bacaan kita tentu kita menemukan di sana karena keturunan dari Yusuf. Dia dilahirkan dari keluarga Yusuf. Siapa Yusuf? Dia bukan seorang imam, dia bukan seorang ahli Taurat. Dia bukan seorang pejabat di dalam bait Allah. Dia bukan seorang pegawai di kerajaan kekaisaran Romawi. Bukan salah seorang pejabat dari Herodes. Dia hanyalah seorang tukang kayu yang hina. Seorang tukang kayu yang boleh dikatakan dianggap sebagai orang berdosa oleh orang-orang Yahudi. Penyamak kulit, tukang kayu. Sekalipun mereka tidak melakukan hal-hal yang secara fakta, melakukan penipuan tidak. Tapi mereka seringkali dilabel dengan orang yang berdosa. Oleh sebab itu bagi orang-orang Yahudi, siapakah dia? Dia hanyalah anak tukang kayu. Dia hanyalah seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang yang menyelamatkan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali apa yang kita baca tadi. Ketika malaikat menyapa Maria, menyampaikan tentang apa yang akan dialaminya. Bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika Yusuf sang tunangannya melihat Maria yang akan menikah dengan dia.
mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf berusaha untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ini istri saya, calon istri saya sudah berselingkuh dengan siapa? Dia mempermalukan muka saya. Dia mempermalukan hidup saya. Dia mempermalukan hubungan saya. Ketika Yusuf berusaha untuk menceraikannya dengan diam-diam, malaikat Tuhan datang dan menyapa Yusuf dalam mimpi. Lalu memberitahukan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dan Maria tetap menjadi wanita muda yang perawan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yusuf sekalipun dia adalah seorang tukang kayu, tetapi dia adalah orang yang berintegritas. Dia seorang yang sangat menjaga kehidupan kesucian di hadapan Allah. Sangat kontras dengan imam ahli Taurat. Justru yang berada di bait Allah, yang menyampaikan kebenaran firman Allah, yang tiap hari barangkali bergumul menyelidiki kitab suci. Tetapi justru hidup di dalam kemunafikan keagamaan. Berbeda dengan Yusuf. Seorang yang saleh. Yusuf seorang yang setia. Yusuf seorang yang hidup di dalam kasih dan cinta kepada Allah. Orang-orang Yahudi tidak menganggap Yesus karena dia lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang papa. Untuk melahirkan saja pun tidak punya tempat. Andai saja dia adalah keluarga yang kaya, barangkali penginapan, berusaha untuk membuka pintu-pintu penginapan mereka dan memberikan tempat bagi Maria dan Yusuf. Inilah tempat bagi kalian karena engkau telah membayarnya dengan satu bayaran yang sangat mahal, dengan satu bayaran yang berani. Waduh. Ya, tetapi tidak. Mencari penginapan ketuk satu. Penuh. Cari penginapan ketuk. Penuh. Ada. Di sana tuh di belakang. Kandang. Ada kandang domba. Yang tidak terpakai. Gambaran kemiskinan yang dialami. Yang dijalani oleh kehidupan Yusuf dan Maria ketika Kristus hadir. Sungguh menggugah hati kita bukan? Ya. Saya bukan seorang yang kaya. Tapi ketika anak saya lahir saya mempersiapkan. Kain lampinnya. Kain bedongannya. Kontrol ke dokter. Dan bahkan ke rumah sakit yang boleh dikatakan. Ya boleh dikatakan bagus dan terjamin. Waduh. Tidak demikian. Dengan apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Karena itu tidak heran kemudian mereka menolak Yesus, mengabaikan Yesus, tidak menganggap Yesus. Karena dia lahir dari keluarga yang miskin. Karena itu, jangan kita melihat casing seseorang. Hanya karena penampilannya, hanya karena kurang uangnya. Hanya karena mobil yang ditumpanginya barangkali mobil ronsokan. Atau barangkali dia tidak punya mobil. Jangan karena orang kemudian tinggal di rumah petakan lalu kita menghina mereka, tidak menganggap mereka. Kita manusia terlalu cepat dan kadang terlalu dini untuk menilai casing luar, tampilan luar seperti apa. Oleh sebab itu Natal rally Natal yang kita renungkan pada minggu hari ini tidak dianggap namun menyelamatkan. Hal yang kedua yang membuat orang-orang Yahudi, kenapa mereka tidak menganggap Kristus sebagai Mesias, sebagai orang yang senantiasa menyelamatkan, pribadi yang menyelamatkan. Bukan saja kelahirannya, tetapi juga sebetulnya kemesiasannya dan rajanya. Yang tampak berbeda dengan raja-raja Israel sebelumnya, apalagi dihubungkan dengan raja yang mereka kagumi, Raja Daud. Kristus Mesias. Kristus Raja orang Yahudi. Yang tak kunjung tiba, yang tak kunjung
harapan mereka dilepaskan dari penindasan, kekuasaan, penjajahan Romawi pada waktu itu. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika orang-orang Israel ingin mengangkat dia menjadi raja dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dengan cara mereka mau mengangkat dia menjadi raja. Dia meninggalkan mereka. Para muridnya sampai dia kenaikan, mau naik ke surga. Para murid masih bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai Mesias, sebagai Raja. Tetapi justru ironis, pengakuan kerajaan Kristus datang dari orang yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Orang dari Persia, media Persia, orang-orang Majus datang mencari tahu dan bertanya kepada Herodes. Mereka datang ke Yerusalem. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menggemparkan seluruh istana, menggemparkan seluruh Israel, seluruh Yerusalem digemparkan. Ada raja yang baru lahir. Dari mana kamu tahu? Walaupun Majus ini sebetulnya umur sudah 2 tahun. Ya. Yesus sudah berumur 2 tahun. Kalau para gembala ketika Yesus baru lahir tentunya. Tetapi bagaimanapun bahwa mereka melihat satu bintang terang yang natural dipakai oleh Allah yang adalah terang supranatural itu untuk menuntun kepada sang terang sejati itu. Sampai di Yerusalem mereka bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur. Dan kami dituntun untuk sampai di Yerusalem ini. Tentu tidak mengherankan kenapa mereka harus tiba di Yerusalem. Karena yang ada dalam benak orang-orang tentu raja lahirnya di istana. Raja lahirnya di kota. Ketika Herodes mendengar, kumpulkan imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, kumpulkan. Di mana raja orang Yahudi yang baru lahir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para Majus ini? Maka mereka sibuk membuka kitab. Oh iya, di Bethlehem. Itulah yang tertulis dalam kitab para nabi. Waktu saya merenungkan bagian ini, yang menuntun orang datang kepada Kristus adalah firman. Tulisan para nabi. Alkitab yang menuntun orang datang kepada Kristus. Kepada firman yang hidup itu. Bintang cukup menuntun mereka sampai pada Yerusalem. Tetapi kitab suci menuntun mereka sampai tiba kepada sang anak yang sedang bersama dengan Maria dan Yusuf di rumah mereka. Firman menuntun kita. Karena itu teruslah hidup dalam firman. Renungkan firman. Pelajari firman. Selidiki firman. Gumulkan firman. Hidupi firman. Pendengaran akan firman Kristus membuat iman kita terus bertumbuh. Dengan apakah seorang beriman? Melalui apakah seorang beriman? Tuhan anugerahkan iman. Melalui pendengaran. Melalui perenungan firman. Firman akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para Majus datang dari media Persia, datang dari timur. Jauh. Untuk mencari tahu seorang raja yang baru lahir. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak menganggap dia sebagai Mesias yang harus disembah. Mereka tidak menganggap dia sebagai raja yang memimpin kehidupan mereka. Ya, padahal mereka adalah rohaniawan. Orang yang hari-hari bergumul dengan kitab suci. Mereka imam-imam. Barangkali mereka adalah teolog-teolog besar kalau dalam zaman sekarang. Barangkali juga mereka adalah teolog dari sekolah-sekolah tinggi teologi ternama.
Dan mungkin ketika mereka berdebat, mereka tidak kalah satu dengan yang lain. Tetapi cukup hanya sebatas pengetahuan mereka. Tidak sampai kepada hati mereka. Tidak sampai kepada hidup mereka. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Di dalam satu kisah yang sungguh luar biasa, Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 9 dan ayat 15. Ketika orang-orang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, anak-anak berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu satu penantian pengharapan akan Mesias. Ketika ahli-ahli Taurat, imam-imam mendengar teriakan dari mulut anak-anaknya mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jengkel ahli-ahli Taurat. Mengapa engkau menyerukan demikian? Itulah ironisnya kehidupan keberagamaan. Barangkali kalau kita ada di zaman Yesus lahir, kita pun akan berlaku sama barangkali dengan orang-orang Yahudi. Berlaku sama seperti imam-imam, seperti ahli-ahli Taurat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para Majus. Mereka boleh dikatakan orang-orang pintar, orang-orang jenius. Kalau boleh dikatakan, saya meminjam istilah, mungkin barangkali mereka kalau zaman sekarang orang-orang yang menempuh pendidikan di dunia sekuler. Tetapi mereka menggunakan hati mereka untuk datang kepada Allah. Mereka menggunakan seluruh keberadaan hidup mereka untuk datang kepada bayi Yesus. Untuk datang kepada seorang anak. Mesias, Juru Selamat, Raja yang kemudian mereka sembah. Bangga, kagum ketika saya menyelidiki bagian ini, sungguh luar biasa. Anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tentu saja hal ini bukan saja berhenti di sini. Kenapa orang-orang tidak menganggap Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang menyelamatkan. Bukan saja hanya karena kelahirannya dari keluarga yang miskin. Bukan hanya karena melihat dia sosok Mesias, Raja yang tidak bertindak, yang tidak sesuai dengan harapan mereka, yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tentang Mesias yang mereka harapkan, Raja yang mereka harapkan, yang membebaskan mereka, yang mengangkat pedang, mengangkat senjata, lalu mengendor orang Romawi pada waktu itu. Banggalah orang Yahudi ya. Hore, kita punya raja perkasa. Hore, kita punya pemimpin yang hebat yang mengangkat pedang. Tapi Kristus datang justru ketika Petrus ambil pedang. Tebaskan kepada telinga seorang hamba dari imam itu. Yesus katakan, sarungkan pedang. Barang siapa menggunakan pedang akan mati karena pedang. Ini suatu kepemimpinan yang sangat berbeda. Karena itu waduh. Kayaknya Yesus ini Raja kita, Mesias. Tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Raja yang tidak menumpas kekuasaan Romawi. Raja yang tidak menumpas penjajah yang menjajah Israel. Raja yang berbeda dengan raja-raja Israel sebelumnya. Apalagi beda dengan Raja Daud ya. Raja Daud ambil umpan-umpan, pop, ya, kenakan kepala Goliat. Kepala, ya betul. Kepala Goliat. Ya. Waduh, bangga. Lalu mereka nyanyi, Saul mengalahkan beribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini nih raja yang harus begini nih, yang memimpin kita. Tapi tidak ada pada Kristus. Ini lembek, ini kok lemah. Ini kok gemulai, ini kok penuh dengan satu belas kasihan pengampunan. Tapi itulah yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh manusia, oleh orang-orang Yahudi dan barangkali juga. Kalau kita ada di sana kita juga, ini gimana sih Kristus, kita sudah ditindas, pajak kita ditagih, kehidupan ekonomi kita dipersulit oleh kepemerintahan Romawi, masa engkau tidak bergerak? Ya. Berbeda dengan Herodes. Yesus sangat berbeda. Herodes tinggal di istana. Daud ketika dia menjadi raja,
juga tinggal di istana. Kristus lahir di kandang domba. Ketika besar, lahir bersama dengan keluarga orang tua yang miskin. Yesus ketika lahir bayi yang tak berdaya. Herodes raja yang memiliki kekuasaan yang besar. Yesus akan terbukti menjadi orang yang sangat berbelas kasihan. Herodes membuktikan dirinya menjadi orang yang kejam dan bengis ketika Kristus lahir. Maka perintah Herodes, bunuh semua bayi-bayi. Mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang pernah dilakukan oleh Fir'aun ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hidup pada masa Musa masih kecil. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kenapa orang Yahudi tidak menganggap Yesus sang Mesias, Raja yang menyelamatkan mereka. Dia memang berasal dari surga, tapi tinggal di dunia. Bukan hanya sekedar tinggal di dunia, tinggal di pelosok, di desa terpencil. Sangat kontras dengan tinggal para raja di kota metropolitan, di Yerusalem, pusat keagamaan, pusat kepemerintahan, pusat tempat orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Kristus, dia datang dari surga, tinggal di dunia, lahir di kandang domba, tinggal di kota Nazaret. Sehingga ketika Nathanael diberitahukan oleh Filipus, kami sudah bertemu dengan Mesias. Dia seorang dari Nazaret, lalu Nathanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daerah tempat Yesus lahir, daerah tempat Yesus tinggal. Daerah yang sebetulnya tidak dianggap, daerah yang tertinggal. Ya. Seringkali, bukan hanya zaman Yesus kali ya. Mungkin juga zaman sekarang, kamu dari mana? Oh, saya dari pelosok yang paling udik, paling dalam. Barangkali segan mungkin, ada mungkin ya. Di antara Bapak Ibu ada yang sungkan enggak? Wah, kalau ini janganlah, ini dicari di Google Map, di peta pun enggak ketemu kali ya. Ya udah saya ambil pinggir kota aja deh, saya dari Kalimantan misalnya. Oh saya desa mana? Desa Lalang. Oh saya enggak mau sebut saya desa Lalang, saya tinggal di Pontianak misalnya kali gitu ya. Ke tempat. Ya. Tetapi tidak demikian dengan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Maka dia justru mengambil tempat yang paling hina. Bukan saja tempat lahirnya tetapi tempat tinggalnya. Andai saja dia memilih untuk lahir di kota metropolitan di Yerusalem. Di keluarga imam besar. Atau keluarga salah satu kerajaan dari pegawai Herodes. Pasti orang akan datang, hore. Raja kita datang. Penyelamat kita datang. Tidak. Justru Yesus tidak dianggap karena dia mengambil tempat daerah yang terpencil. Sebetulnya, ya, maka saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Tidak ada anak yang bodoh. Bahkan anak desa, anak pelosok sekalipun. Tidak ada manusia yang bodoh. Tapi seringkali kita karena kita tinggal di kota. Kita melihat dengan sebelah mata mereka yang lahir dan tinggal di desa. Karena itu salut dengan apa yang disampaikan, yang dikerjakan oleh almarhum Pendeta Bigman Sirait. Kenapa hatinya ada di desa. Punya potensi untuk membuka di kota. Dia selalu melihat. Bahwa siapa lagi. Kalau bukan kita yang menjangkau anak-anak desa. Yang mengasihi mereka. Yang menolong mereka. Yang mendidik mereka. Terbukti. Banyak anak-anak desa. Yang justru menjadi pemimpin. Walaupun deso orang bilang kan.
Tapi luar biasa karyanya, kiprahnya, integritasnya, kepemimpinannya. Orang barangkali muka deso, bahasa deso, ya, pakaian deso misalnya saya ya. Tapi manusia selalu melihat apa yang hanya terlihat. Sehingga ketika Samuel datang kepada Isai untuk memilih anak-anaknya akan ikut berperang, berpertempur. Diperlihatkanlah anak-anak laki-lakinya. Satu lewat, ini gagah perkasa, bagus, cocok untuk perang. Dua datang lewat, waduh ini cocok ini. Untuk pikul senjata melawan tentara Filistin, hebat ini. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Hanya inikah anakmu? Masih ada satu, tapi di sana. Jaga kambing domba. Daud yang tak diperhitungkan. Dan bahkan ketika dia tampil, saudara-saudaranya mengatakan kepada dia, untuk apa engkau datang ke sini? Engkau masih anak muda, engkau masih kecil. Engkau belum bisa berperang, memikul, memegang senjata pun engkau tidak mampu. Bagaimana mungkin engkau mengalahkan seorang yang gagah perkasa seperti Goliat itu? Tak dianggap, tapi justru menjadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbangkan seorang raksasa dunia pada waktu itu, si Goliat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh tulisan Injil Matius ini ingatkan kepada kita. Sebetulnya apa yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi tentang beberapa hal dari apa yang Yesus lakukan, dari beberapa hal yang Yesus akan kerjakan. Yang pertama, apa mereka mengabaikan? Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas sekali di dalam tulisan yang disampaikan oleh Rasul Matius. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 23, ayat 21 berkata, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah yang diabaikan. Inilah yang tidak dilihat oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Yahudi. Mereka hanya melihat Yesus yang adalah fisik. Mereka melihat Yesus yang adalah Yesus sejarah. Kalau dalam konteks kita sejarah, kita hanya melihat Yesus sejarah. Tapi kita tidak melihat Yesus yang adalah imanan. Misi Yesus datang ke dalam dunia. Jelas disampaikan dalam bagian ini. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Waduh, ini yang tidak dilihat perkara yang besar. Perkara dosa. Dosa tidak boleh atau tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia yang sudah berdosa. Dosa tidak bisa diselesaikan lagi dengan darah kambing domba. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan membayar melalui uang. Tidak, tapi dosa diselesaikan oleh anak Allah yang datang ke dalam dunia. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh seorang penafsir bernama Matthew Henry ketika dia menggambarkan bagian ini. Ketika kepada Yusuf diberitahukan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Paling tidak mengacu kepada dua hal. Dua pribadi yang penting yang menjadi tokoh di dalam perjanjian lama. Yang pertama, istilah nama Yesus berarti Joshua di dalam istilah Ibrani dan juga ya, kemudian mengacu kepada siapa? Yosua yang meneruskan kepemerintahan Musa yang memimpin umat Israel masuk ke tanah satu perjanjian. Karena itu di dalam tulisan Kisah Para Rasulan juga di dalam tulisan Ibrani di situ dikatakan Yosua membawa kemah masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini sesuatu yang penting, simbolik yang sangat kental di sana. Yosua yang kedua, Yosua yang di dalam kitab Zakaria ketika Israel
keluar dari pembuangan, selesai pembuangan selama 70 tahun dibuang di Babel. Mereka kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Kanaan. Maka Yosua bin Yosadak menjadi imam yang memimpin umat Israel. Yesus yang adalah Yosua yang lahir dari seorang Maria yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari keberdosaan mereka. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi kemah yang sejati. Karena itu ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi mengagumkan bait Allah yang megah, maka Yesus katakan rubuhkan bait Allah itu. Aku akan membangun dalam 3 hari. Yang mengacu kepada kematian dan kebangkitannya. Imam Yosua bin Yosadak dari kitab Zakaria. Yang hanya bisa memotong darah domba, lalu mempersembahkan kurban bagi umat, menaikkan syafaat bagi umat. Tetapi Kristus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya, mengorbankan darahnya, mencurahkan darahnya, dan menebus dosa kita 1 kali untuk selamanya, sempurna. Sungguh luar biasa. Hal yang terabaikan oleh orang-orang Yahudi. Raja yang memerintah mereka yang penuh dengan cinta kasih. Ketika raja dunia memerintah dengan tangan besi, Raja Herodes memerintah dengan sesuka hati semaunya. Tapi raja di atas segala raja, Kristus, raja yang sejati. Dia justru mengayomi umatnya, menjaga mereka, melindungi mereka. Dia tidak akan melakukan penindasan terhadap umatnya. Dia justru memberikan cinta kasih. Memerintah dengan cinta kasih. Dan hal yang ketiga yang diabaikan mereka adalah dia yang adalah gembala yang agung. Gembala-gembala yang hidup. Imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat yang menggembalakan umat Israel. Hanya ingin mencari keuntungan mereka. Hanya ingin mencari popularitas mereka. Hanya ingin mencari satu penghormatan mereka. Tapi Kristus, dia gembala yang agung. Gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Karena itu apa yang dikatakan di dalam bagian yang telah kita baca tadi. Dan engkau Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang yang akan menggembalakan umatku Israel. Allah gembala kita. Kristus gembala agung kita. Ini menyadarkan kepada kita tentang apa? Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini umatnya Allah. Walaupun dalam dunia ada gembala. Tapi kalau gembalanya melenceng. Ingat, kembalilah kepada gembala agung itu. Gembala Kristus. Kristus adalah gembala kita. Dia kalau bicara gembala kan menuntun, memberi makan, memelihara. Itulah yang dilakukan Kristus. Kalau membaca tulisan Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan menuntun aku ke air yang tenang. Melewati lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Kristus gembala agung kita. Yang menuntun kita kepada satu kehidupan yang penuh, yang limpah dengan damai sejahtera. Itulah Natal. Adakah kita menantikan Natal itu? Ataukah penantian kita Natal hanyalah penantian seperti seorang anak kecil yang menantikan Santa Claus datang untuk membawa hadiah? Kita menantikan Kristus, Mesias yang datang. Bersediakah kita? Dibongkar dia. Bersediakah kita? Dibedah dia. Bersediakah kita?
Disuci habiskan dia. Bersediakah kita dipermalukan, dibongkar semua kegelapan dan semua dosa kita. Karena itulah kerjanya. Itulah karyanya. Orang-orang Yahudi tidak rela. Imam-imam kepala tidak rela. Ahli-ahli Taurat tidak rela. Tapi ketika dia datang, dia siap membedah kita, membongkar kita. Kiranya tahun ini kita menantikan Natal dengan cara yang tepat dan tidak salah. Ya, sejujurnya seringkali juga kita terjebak ya. Apalagi dalam situasi pandemik ini, ada orang yang bisa merayakan Natal. Ada orang yang betul-betul barangkali mengalami satu kesulitan tidak bisa merayakan Natal. Jangan sedih. Kristus datang kepada engkau dan saya yang betul-betul menantikan dengan hati yang tulus. Menantikan dengan hati yang sungguh untuk diperbaharui dia. Untuk dibongkar habis oleh dia. Untuk mau disucikan, dikuduskan oleh dia. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Selamat memasuki rally Natal dan puncaknya nanti pada ibadah perayaan Natal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.